Shalom saudara-saudaraku, kembali kita hari ini mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14 dengan ayat pembimbingnya dari 1 Petrus 5 ayat 5. Terlebih dahulu saya baca ayat pembimbingnya, 1 Petrus 5 ayat 5. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani yang rendah hati. Lalu pembacaan Alkitabnya dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14 demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian pembacaan kita, saudaraku. Berbahagia saudara yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudaraku, membaca bagian Alkitab yang hendak kita renungkan pada hari ini, saya memberinya judul 2 model isi doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui perumpamaan yang disampaikan kepada para pendengarnya waktu itu, Tuhan Yesus mengingatkan kita akan 2 model isi doa. Model isi doa yang pertama, saudaraku, adalah doa yang berkata, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Lalu model yang kedua, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudaraku, model isi doa yang pertama adalah model doa yang memuja diri sendiri dengan bahasa terbalik, yakni dengan mengatakan, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, bukan pemungut cukai. Dengan kata lain, ia mau mengatakan ia adalah orang yang baik-baik saja, berada di atas rata-rata orang pada umumnya. Tidak berhenti di situ, sifatnya yang berada di atas rata-rata, melainkan dia adalah orang yang berjuang menuju kesucian, yaitu dengan berpuasa 2 kali seminggu dan memberi persembahan 1/10 secara rutin.
Jadi dia merasa sudah baik-baik dan berjuang mencapai taraf kesucian tertentu bagi dirinya. Dari segi moralitas dan usahanya berbuat sesuai tuntutan agama Yahudi, tidak ada yang salah dengan orang Farisi itu. Lalu mengapa dia justru keluar sebagai orang yang tidak dibenarkan oleh Tuhan? Jawabannya adalah bahwa semua kebaikan dan usahanya itu dijadikan landasan untuk menaikkan doa syukurnya kepada Tuhan. Bukan karena ia membutuhkan Tuhan untuk mengasihi dirinya, tetapi justru dia sedang memberitahu Tuhan betapa berjasanya hidupnya di hadapan Tuhan. Saudaraku, entah sadar atau tidak sadar, terkadang kita juga merasa seperti orang Farisi yang berdoa, Tuhan, saya ini kan tidak seburuk orang lain. Saya tidak pencuri, tidak pemfitnah, tidak juga pembunuh. Karena itu, buat apa saya berdoa minta ampun sama Tuhan? Saya pikir saya juga cukup dermawan Tuhan dengan rajin memberikan persembahan atau membantu orang lain dalam hidup ini. Tidak seperti orang lain yang memegang erat miliknya untuk pribadi. Sedangkan saya berupaya untuk mengasihi orang-orang yang saya tahu dalam kekurangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila hal itu pernah terselip di hati kita, kita sedang congkak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menentang orang congkak. Karena itu kita mesti belajar berdoa dengan pola yang lain. Model yang kedua, model si pemungut cukai yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Model doa pemungut cukai adalah doa yang membutuhkan belas kasih Tuhan. Kebutuhan akan belas kasihan keluar dari bibir yang hidupnya sadar akan penuh dengan kelemahan dan kesalahan. Orang yang berdoa dengan rendah hati adalah orang yang hatinya menyadari bahwa dia penuh dengan dosa. Dalam hal apa kita berdosa, saudaraku? Bagi pemungut cukai mungkin karena sering kali mengambil lebih dari yang sewajarnya, yang seharusnya dari masyarakat pembayar pajak. Kemungkinan besar ia telah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dan karena itu ia telah melanggar hukum. Jangan berdusta, jangan mencuri, jangan mengingini hak orang lain. Jadi dengan satu kesalahan, si pemungut cukai merasakan betapa banyaknya dosa yang telah dia perbuat di hadapan Tuhan. Karena itulah dia merendahkan dirinya dan mengatakan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudaraku, satu kesalahan saja yang kita lakukan di dalam hidup ini sesungguhnya sudah cukup membuat kita ini tidak berkenan di hadapan Bapa Surgawi. Sebab tuntutan agar kita sempurna sebagaimana Bapa sempurna menjadi hilang atau tidak sempurna ketika ada satu noda di dalam kehidupan kita.
Apalagi kalau kita mengingat kitab Yakobus yang menuliskan bahwa tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, maka engkau berdosa. Betapa banyaknya kita tahu soal yang baik dan tidak melakukannya. Maka betapa banyak dosa dan kesalahan kita di dalam hidup kita, saudaraku. Saudaraku, setahu saya tidak ada orang yang bisa menjadi sempurna sebagai Bapa yang di surga adalah sempurna. Oleh karena itu tak seorang pun layak berbangga di hadapan Tuhan dan sesamanya sebagai orang yang baik-baik saja di dalam hidupnya. Begitu saudara merasa telah berbuat lebih baik daripada yang lain di hadapan Tuhan dan sesama, maka serentak dengan itu saudara sedang berlaku tidak benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, mungkin saudara sudah sempat berbuat sesuatu pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gerejanya di masa lalu. Mungkin saudara sudah memenangkan 1, 2, atau bahkan banyak jiwa untuk menjadi pengikut Kristus. Mungkin juga saudara telah melakukan banyak diakoni kepada orang-orang lemah tak berdaya. Mungkin juga saudara telah berusaha untuk berbuat sebanyak mungkin amal atau mempersembahkan korban kepada Tuhan melalui persembahan saudara. Tetapi saudaraku, semua itu bukanlah alasan bagi kita untuk menghampiri Tuhan. Sebab semua itu adalah ucapan syukur saja yang seharusnya kita lakukan di dalam hidup kita yang telah dikasihani oleh Tuhan. Saudaraku, berbuat lebih daripada yang lalu. Maksud saya, berbuat lebih baik daripada yang lalu. Mengasihi lebih daripada yang lain terhadap yang lain. Memberi persembahan lebih daripada yang lain. Semua itu adalah kewajiban kita sebagai orang percaya. Sebab untuk itulah kita diciptakan di dalam Kristus. Dan semua itu adalah tanda bahwa kita ini benar-benar lahir baru di dalam Kristus. Saudaraku, sebaik apa yang telah kita lakukan dan seberapa dermawan saudara, tidak ada artinya dibandingkan belas kasih dan pengorbanan Kristus bagi kita sekalian. Sebab semua yang kita beri, baik berupa jasa maupun materi atau harta benda, tidak akan pernah sebanding dengan hidup Kristus yang menggaransi kita memperoleh kehidupan kekal, saudara. Karena itu kita hanya boleh bersyukur oleh karena anugerah dan pengasihan Tuhan di dalam hidup kita, yang olehnya kita dijanjikan hidup yang kekal menuju Bapa Surgawi. Saudaraku, baiklah, saya naikkan satu pujian, kiranya menambah penghayatan kita, perdalam penghayatan kita, betapa kita harus merendah diri, merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan, berkenanlah dengar doa kami. Tuhan, berkenanlah dengar doa kami.
Ampunilah segenap salah kami. Ampunilah segenap salah kami. Tuhan, berkenanlah dengar doa kami. Tuhan, berkenanlah dengar doa kami. Baruilah roh jiwa raga kami. Baruilah roh jiwa raga kami. Tuhan, berkenanlah dengar doa kami. Tuhan, berkenanlah dengar doa kami. Segarkanlah iman percaya kami. Segarkanlah iman percaya kami. Amin, saudaraku.